Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini kami sudah bersama-sama dan kami sungguh merasakan bagaimana hadirat Tuhan memberikan kami kekuatan, semangat yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berfirmanlah Tuhan. Kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi pagi ini tema yang saya sampaikan bagi kita, the excellent servanthood. Ya, artinya pengabdian hamba yang luar biasa. Kita mau menjadi hamba yang luar biasa. Ini yang penting saat ini. Bagaimana kita menjadi luar biasa di sini? Ini ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini. Ya, untuk menjadi luar biasa ini. Nah, saya mulai dengan satu ayat Yakobus 1:19-21. Ya, dikatakan di sini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan ini sangat tegas pada kita bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa Yesus luar biasa, maka pengikutnya pun menjadi luar biasa. Nah, hal yang pertama supaya kita bisa mencerminkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu pertama di sini cepat untuk mendengar, ya, cepat untuk mendengar. Artinya tanggap. Nah, kehidupan hamba Tuhan di sini saya tidak bicara tentang pendeta, tapi seorang pelayan Tuhan. Kita semua di sini adalah pelayan Tuhan. Cepat mendengar artinya kita memang jadi hamba Tuhan yang memberikan telinga untuk mendengar masalah orang, kita dengar. Tujuannya apa kita cepat untuk mendengar? Supaya kita pun bisa berdoa kepada orang itu. Jadi ini menjadi dasarnya untuk kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Karena kalau kita mendengar ada respon kita cepat begitu, nah disinilah langkah awal kita menyiapkan diri. Inilah aku Tuhan. Aku belajar cepat mendengar, telinga yang tajam mendengar, masalah-masalah orang, problem orang, apalagi kondisi sekarang, pandemi COVID, banyak masalah orang. Dan orang pingin ada tempat curahan hati untuk menyampaikan kondisi, keadaan yang sedang dihadapi. Tapi dia juga mau mencari siapa yang tempat saya untuk bisa cerita. Karena kadang-kadang kalau nggak tepat juga bisa salah. Ya. Nah, tapi hari ini untuk kita menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, cepat untuk mendengar ini artinya tanggap. Tanggap artinya cepat respon. Nah, kalau kita belajar dari sikap ini, dan kita menjadi tempat orang cerita dalam masalahnya, dan itu dasarnya kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak berdoa untuk kebutuhan kita, tapi kita berdoa untuk orang lain. Di sini yang dibutuhkan hati yang berdoa buat orang lain. Seringkali orang katakan seorang pendoa syafaat. Tapi saya percaya kita semua di sini ada panggilan menjadi pendoa syafaat. Walaupun dalam kelompok-kelompok kecil. Seperti sekarang ini kita dari kelompok-kelompok kecil. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Karena ini dasar pertama. Bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja.
ketika kita bercerita satu yang lain, sementara yang satu bercerita, satu yang lain mendengarkan dengan betul-betul tanggap. Dan ini membuat hubungan kita satu lain menjadi makin lekat, makin rapat, makin rasanya sesuatu hubungan yang sulit untuk dipisahkan karena ada kesatuan dalam hati. Ya, kalau dalam bahasa katakan unity in the spirit. Ini penting. Nah, yang kedua, karena kita waktu terbatas, yang kedua, bagaimana Tuhan kata tadi? Lambat untuk berkata-kata. Nah, jadi yang kedua, kita menjadi orang bijaksana. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa pengabdiannya kepada Tuhan. Dia belajar untuk bijaksana. Lambat untuk berkata-kata. Apa pentingnya lambat untuk berkata-kata? Supaya kita jangan salah mengucapkan. Supaya jangan salah kita mengucapkan kata-kata yang seharusnya kita tidak perlu ucapkan. Makanya kita lambat, bijaksana. Kita tidak langsung membuat satu kesimpulan. Kalaupun kita mendengar berita sana, berita sini, tapi kita lambat untuk kata-kata. Kita ada namanya cek dan recheck tentang kebenaran suatu fakta. Nah, disinilah kita terlihat bagaimana seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi orang yang bijaksana. Untuk menjadi orang bijaksana ini tidak ada sekolahnya. Tapi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita terbentuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bijaksana. Dari mana? Kita mulai belajar bukan menurut apa kata orang. Pedoman hidup kita bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Lambat untuk berkata-kata, ini luar biasa. Saya banyak belajar dalam bidang ini sekarang. Maka kadang-kadang kalau ada orang kata-katanya kasar, saya diam. Saya diam. Kenapa saya diam? Mungkin orang ini perlu dilayani. Dari perkataannya, oh dia punya masalah. Cuman ekspresinya kepada orang lain terlihat sesuatu yang kurang baik. Maka kita menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana ini akan tampil beda. Di tengah-tengah situasi sulit bagaimanapun, dia akan tampil beda. Bijaksana ini dengan pintar itu beda. Pintar itu orang bisa belajar. Tapi bijaksana ini sesuatu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergaul dengan banyak orang. Tapi kita tidak cepat-cepat ambil kesimpulan. Lambat untuk berkata-kata. Bijaksana penting. Nah, saya sedang belajar terus terang dalam bidang ini. Nah, jadi walaupun saya dengar di sana ke sini, saya menahan untuk mulut saya. Saya bilang, Tuhan, buat resleting dalam mulut saya. Tutup mulut saya kepada sesuatu yang Tuhan tidak mau saya ucapkan. Tapi bukakan mulut saya terhadap sesuatu yang Tuhan mau ucapkan. Dan saya bukakan itu. Dan saya tidak ada istilah menahan kalau Tuhan sudah berkata dan saya ucapkan. Nah ini. Dan yang ketiga, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dahsyat. Saya katakan tadi, karena Yesus luar biasa, maka pengikutnya juga menjadi luar biasa. Nah, artinya lambat untuk marah. Ada banyak kesabaran. Ini kan juga kita harus belajar sabar. Saya senang kalau ada orang berkata, doakan saya. Saya cepat marah. Artinya, menyadari dirinya memang perlu peningkatan, pemulihan dalam dirinya. Kalau orang berkata, doakan saya ini kelemahan saya, cepat marah. Orang tersebut, dia pasti ada kemajuan. Kenapa? Karena dia sendiri sudah menyadari bahwa ada titik lemah dalam dirinya.
Dan dia bisa curhat, dia bisa ceritakan kepada orang lain yang memang dia percaya, doakan saya ini nggak bisa sabar. Saudaraku, kemajuan seseorang ketika dia menyadari kekurangannya. Dan itu dibawa kepada Tuhan. Dia ceritakan kepada temannya. Dan temannya juga berdoa syafaat lagi. Mendoakan nama itu. Dan saya sangat optimis. Cepat atau lambat, kehidupan orang yang menyadari keberadaannya akan meningkat. Sama seperti seorang anak bungsu. Titik di mana dia kembali kepada bapaknya karena dia menyadari keadaannya. Dia sadar keberadaannya. Dia bilang, di rumah bapakku tidak seperti yang aku alami. Aku akan kembali kepada bapakku. Aku siap dari jongosnya pun tidak apa-apa. Aku tidak menuntut apa-apa dari papa. Tapi ketika papanya melihat anak bungsu ini datang dari jauh, papa itu tidak bertanya apa yang dia perbuat di luar. Tapi dia rangkul, dia cium. Bahkan dia bilang, berikan jubah yang terbaik. Pakaikan cincin dan juga sepatu dan sebagainya. Jadi kesabaran ini membawa orang untuk maju dengan Tuhan. Karena salah satu orang mau lihat dalam kehidupan pribadi hamba Tuhan, ada nggak kesabaran? Atau cepat bereaksi kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, hari ini kita semua tetap dalam kondisi belajar bagaimana kesabaran-kesabaran ini ada dalam diri kita. Dan ini bukan dikondisikan, tapi kita minta kekuatan dari Tuhan. Berikan aku kesabaran supaya hidupku jadi berkat. Nah ini, terus apa lagi di sini? Supaya kita menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah di sini ayat 21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Artinya kita mulai memiliki sikap hati yang benar. Apa di sini? Kita rela membuang sesuatu yang kotor. Apa sih yang kotor? Sesuatu yang tidak perlu kita simpan. Sesuatu yang harusnya kita buang dan kita buang. Tapi masih banyak kita lihat orang senang menyimpan kotor. Apa kotor? Kesalahan orang lain, ya disimpan. Orang lain pernah menyakiti dia, disimpan. Semua disimpan yang kotor. Akhirnya dia pun jadi kotor. Nah, tapi hari ini Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan yang excellent. Hamba Tuhan yang luar biasa. Pengabdiannya teruji. Dan ini bisa terjadi kalau dia mau merelakan diri membuang segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Inilah sikap hati yang benar. Jadi ada yang perlu dia simpan, ada yang perlu dibuang. Yang perlu disimpan segala sesuatu yang baik. Yang perlu disimpan yaitu firman Tuhan menjadi renungannya siang dan malam. Dia simpan dalam hatinya. Kenapa? Kalau menyimpan yang benar, entah itu firman Tuhan atau kebaikan-kebaikan orang, dia renungkan segala kebaikan dan itu membuat dia dari pancaran wajahnya terlihat pancaran sinar kemuliaan Tuhan. Ada amin. Nah ini, amin. Pancaran sinar kemuliaan Tuhan akan terlihat dan orang melihat, wah kok damai ya orang ini. Karena apa? Wajah kita adalah cermin hati. Kita nggak bisa bersandiwara sama orang. Seolah-olah kita, oh nggak masalah. Tapi tidak bisa ditutupi karena dari wajah kita itu adalah suatu wujud kenyataan bahwa itulah sebenarnya dalam hati kita. Karena makanya wajah kita ini adalah gambaran, tampilan apa yang di dalam. Tapi ketika kita mau membuang segala sesuatunya itu, ini juga membuat kita menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa
Dan ini adalah ibadah perdana kita sama-sama, dan kita terus belajar dan belajar bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang tidak sama seperti orang-orang yang biasa-biasa. Karena kita bukan sekedar tampil menjadi sebut hamba Tuhan, tapi memang kita mau wujudkan bagaimana seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa dipakai Tuhan? Karena kita mau siap dikoreksi. Kita mau orang yang senantiasa untuk berkata kepada Tuhan, inilah hidupku, selidikilah hatiku, inilah keadaanku Tuhan. Kalau kita berkata itu, kita akan mencerdas mulai hari ini dan seterusnya. Kita akan terus meningkat dan meningkat. Dan selanjutnya lagi kita waktu di sini, terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Artinya kekudusan itu dalam hati kita kalau kita menempatkan firman Tuhan itu menjadi sarana supaya hati kita kudus. Kita kudus bukan karena puasa. Ada orang bilang, aduh aku puasa 3 hari 3 malam supaya aku bisa hidup kudus. Tidak bisa. Seseorang tidak pernah hidup kudus karena dia berpuasa. Tidak bisa. Jadi kekuatan kita tidak bisa kita hidup kudus. Tapi firman Tuhanlah yang membawa kita hidup kudus. Ini luar biasa. Karena tidak ada sarana lain untuk kita hidup kudus. Karena firman Tuhan saja membuat kita hidup kudus. Nah, di sini saya bisa bacakan satu ayat di sini. Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi usaha manusia tidak bisa dia kudus. Tapi kalau dia menempatkan firman Tuhan, memiliki otoritas tertinggi di dalam dirinya, dia menjadi orang kudus. Menjadi orang kudus itu bukan karena usaha manusia, tapi firman Tuhan yang bekerja. Dan direnungkan itu firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya kalau kita ingin hidup kudus, kita belajar menempatkan firman Tuhan itu menjadi utama. Jadi di sini ada beberapa hal tadi kita belajar. Pertama, tanggap. Kita menjadi orang yang tanggap, cepat untuk mendengar. Kita bijaksana, lambat untuk berkata-kata. Wow, luar biasa. Dan kita sabar. Kita memiliki sikap hati yang benar. Kita membuang sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak perlu kita simpan. Kita buang semua itu. Dan yang terakhir sini, kudus artinya kita jadikan firman Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Karena apa? Hanya Tuhanlah melalui firman-Nya membuat kita menjadi hamba Tuhan yang excellent. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya berdoa dulu, nanti baru serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini. Maka biar Tuhan kami belajar daripada firman-Mu. Apa yang Kau tuntun hari ini. Karena Engkau luar biasa. Dan kami menjadi hamba Tuhan, menyatakan sikap bagaimana Tuhan ingin rindu memakai kami dari hari ke hari. Dan kami tampil beda. Kami tidak hanya sekedar melayani, tapi kami bisa menampilkan bagaimana hamba Tuhan, the excellent servanthood. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.